nanti kalian bisa temukan gimana pada waktu. Sama-sama aja, Bu. Ya, nanti kita bertanya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang di sini mau memimpin doanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Siap, gerak. Sebelum pembelajaran dimulai, berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Fiona. Semuanya pada berdiri dulu, kita mau menyanyikan lagu nasional. Bisa tepuk tangan juga. Semangat ya. Siapa tahu hari ini kita mau belajar tentang apa? Nggak tahu, Bu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang teks eksplorasi. Sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan baik. Yang pertama ada teks eksplanasi pengertian. Pengertian teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa, bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan sosial, budaya dan lainnya bisa terjadi. Jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang proses dan mengapa suatu peristiwa alam itu bisa terjadi. Berikutnya ada tujuan teks eksplanasi. Yang pertama itu menjelaskan fenomena yang terjadi. Yang kedua itu menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Terus yang berikut ada ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama itu yang strukturnya terdiri dari pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. Teks eksplanasi pasti memiliki struktur pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. Pernyataannya umum mengenai peristiwa yang terjadi seperti banjir peristiwa. Terus ditopang dengan sebab akibat dan interpretasinya dengan analisa mengenai peristiwa tersebut sebagai kesimpulan terakhir untuk menegaskan. Yang kedua ada informasi berdasarkan fakta dan data. Penjelasan data tersebut bisa diperoleh dari hasil penelitian, wawancara, observasi, ataupun dari referensi, buku-buku berita, dan sejenisnya. Data dalam teks eksplanasi harus bersifat fakta, nyata, tidak aman. Oleh karena itu, teks jenis ini selalu berkaitan dengan peristiwa nyata. Terus yang ketiga itu bersifat objektif. Itu teks eksplanasi harus
objektif, hanya ada kadarnya dan tanpa data dan fakta, tidak diperbolehkan hanya melakukan khayalan atau perspektif belaka. Yang keempat itu membahas mengenai pengetahuan dan peristiwa. Siapa yang mau membacakan? Saya Ya. teks eksplanasi bukan hanya sekedar teks cerita tanpa tujuan yang jelas dan bukan hanya sekedar untuk hiburan dan sejenisnya. Namun teks jenis ini harus memberikan suatu informasi dan pengetahuan yang akan dipaparkan sesuai dengan peristiwa yang terjadi beserta proses-proses sebab akibatnya. Ya, terima kasih. Jadi yang keempat itu membahas mengenai pengetahuan dan peristiwa. Jadi teks jenis ini harus memberikan suatu informasi dan pengetahuan yang akan dipaparkan sesuai dengan peristiwa yang terjadi beserta proses-proses sebab akibatnya. Yang kelima itu bersifat informatif. Siapa yang mau membacakan ini? Ya, silakan Mbak Fiona. Teks eksplanasi harus bersifat memaparkan data, menjelaskan informasi secara nyata tanpa bersifat menakut-nakuti dan mendoktrin, mempengaruhi pembaca atau membaca terhadap hal yang dibahas. Ya, terima kasih. Jadi bersifat informatif itu menjelaskan informasi secara nyata tanpa bersifat menunggangi dan mendoktrin atau mempengaruhi pembaca agar percaya terhadap hal yang dibahas. Yang berikutnya itu ada struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama itu ada pernyataan umum, itu mengenai gambaran umum. Yang kedua interpretasi, itu yang kedua ada deretan penjelas. Deretan penjelas itu menjelaskan urutan sebab akibatnya. Yang ketiga ada interpretasi, itu kesimpulan bahas. Yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum itu bagian pertama dari teks eksplanasi. Yang kedua isinya mengenai penyampaian topik atau permasalahan yang akan dibahas. Yang ketiga ada bagian ini berisi gambaran mengenai apa dan mengapa fenomena tersebut bisa terjadi. Yang keempat, penulisan dari pernyataan umum ini harus menarik agar pembaca mau membaca teks eksplanasi tersebut hingga selesai. Yang kedua ada deretan penjelas. Deretan penjelas ini siapa yang mau membacakan? Ya, silakan. Bagian yang sering disebut sebagai urutan sebab akibat dari suatu fenomena. Artinya pada bagian ini terdapat penjelasan yang terkait dari suatu fenomena yang dibahas secara mendalam dan berdasarkan keputusan atau dibahas secara umum. Ya, yang kedua itu ada deretan penjelas. Bagian ini yang sering disebut sebagai urutan sebab akibat atau suatu fenomena. Pada bagian ini terdapat penjelasan yang detail dari suatu fenomena yang dibahas secara mendalam dan berdasarkan urutan waktu atau dibahas secara utuh. Yang ketiga itu ada interpretasi. Interpretasi itu ada bagian akhir atau penutup dari teks eksplanasi. Yang kedua itu berisi intisari atau kesimpulan dari topik atau proses yang dibahas, seperti banjir. Ada contoh. Ini ada tadi pernyataan umum. Siapa yang membacakan ini? Ellen. Pernyataan banjir merupakan suatu kejadian secara langsung mempengaruhi kehidupan manusia, mampu menimbulkan kerusakan secara fisik, mental maupun material. Banjir adalah luapan air secara besar, dapat mengenangi dan menerjang suatu daerah-daerah dan masuk ke permukiman warga. Hal ini karena sungai sudah tidak mampu menampung air. Banjir sudah tidak asing lagi untuk kita dengar. Pasalnya di Indonesia pun banyak mengalami peristiwa ini, khususnya di kota besar yang notabene jauh dari pepohonan yang mampu meresapkan air hujan ke pohon. Ditopang lagi di bagian juga sering dibuang
persembahan. Oleh karena itu, mestinya kita perlu mengetahui penyebab dan akibat terjadinya banjir. Harapannya agar nanti kita dapat berpartisipasi dan berjaga dengan baik. Ya, jadi banjir itu adalah suatu bencana alam secara langsung mempengaruhi kehidupan manusia. Yang kedua ada interpretasinya. Meminta Sira untuk membaca interpretasinya. Silakan. Mencegah adanya banjir, kita harus menjaga kebersihan lingkungan dengan cara tidak membuang sampah di sembarangan tempat. Yang berikutnya itu mengidentifikasi teks eksplanasi. Itu siswa dapat membedakan teks eksplanasi dari teks lain dengan memperhatikan struktur teks tersebut, pernyataan umum dan direkam perjelas interpretasinya. Terus di samping itu kamu juga dapat membedakan teks eksplanasi dari teks lainnya dengan memperhatikan informasi yang disajikan dalam teks tersebut. Informasi itu berupa dalam teks eksplanasi harus bersifat faktual, sehingga teks yang membuat informasi non-faktual termasuk teks eksplanasi. Sekarang sebelum kalian mengerjakan LKPD itu ada SPD. Silakan berdiri. Siapa yang tahu? Nggak tahu. Ya. Sekarang kita mengerjakan LKPD dulu. Di sini Ibu akan bagi menjadi dua kelompok. Yang ini Fiona sama Yuli kelompok 1, Sira, Kauna sama Ellen kelompok 2. Kerjakan secara berkelompok. Ada yang belum mengerti? Sudah belum? Sudah Bu. Kelompok mana yang mau maju duluan? Ya, silakan. Fiona. Di
bisa mempresentasikan di depan. Baik, saya akan membaca diskusi dari kelompok 1. Siapa? Saya Yuli sama Firman. Silakan dipresentasikan. Tuliskan sebuah teks eksplanasi sesuai dengan struktur pada tadi di bawah ini. Yang pertama, judulnya adalah banjir. Pernyataan umum, banjir merupakan suatu bencana alam secara langsung mempengaruhi kehidupan manusia, mampu menimbulkan kerusakan secara fisik seperti banjir. Rangkaian berikutnya, rangkaian penjelasan. Banjir disebabkan oleh faktor alam dan manusia. Kesimpulan, banjir disebabkan oleh faktor alam dan manusia menyebabkan kerusakan alam yang parah, menyebabkan tanah longsor dan kerusakan alam. Terima kasih. Ya, Sekarang kelompok 2, siapa yang mau maju? Ya, silakan Deden. Kelompok berapa? Kelompok 2, Bu. Nama kelompoknya siapa? Saya Ellen, Sinura, Ramu. Ya, silakan bacakan diskusinya. Judulnya banjir. Pernyataan umum, banjir adalah gejala alam secara langsung mempengaruhi kehidupan manusia. Banjir terjadi karena ulah manusia. Rangkaian penjelasannya, banjir disebabkan karena faktor alam dan manusia. Kesimpulannya, agar banjir tidak terjadi di lingkungan kita, hal yang harus kita lakukan adalah dengan menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan menanam pohon kembali atau reboisasi. Iya, Bu. Terima kasih. Jadi, kesimpulan dari menurut ini, Ibu ada media konkret. Ini belajar teks eksplanasi. Ini ada pengertiannya, terus ada tujuan, ciri-ciri, kaedah kebahasaan, sama langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Terus contohnya itu seperti banjir. Terus yang langkah-langkah menulis teks eksplanasi itu menentukan topik yang menarik. Terus membuat rangkaian kerangka teks. Terus mengumpulkan referensi. Yang berikut itu membaca teks dan menulis. Ini ada video konkretnya. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan apa saja yang kalian pelajari pada pagi hari ini? Teks eksplanasi. Ya. Terus apakah ada kesulitan dalam pembelajaran hari ini? Tidak. Ya. Sebelum Ibu menutupi pembelajaran hari ini, siapa yang mau memimpin doanya terlebih dahulu? Siapa, Bu? Ya, Sudah tadi. gantian Tona. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mbak Kaum. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini Ibu tutup. Terima kasih.